Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Alvarez, NIM 2018-51041. Praktikum pemrograman jaringan kelas A akan membuat langkah-langkah lab 4.5.5 Explore REST API with API Simulator and Postman. Tujuannya yaitu part 1 jalankan device, 2 mengeksplor dokumen API menggunakan simulator API, part 3 menggunakan Postman untuk membuat API shell ke simulator API, part 4 menggunakan Python untuk menambahkan data 100 buku ke simulator API. Latar belakang device VM di dalamnya sudah terdapat sebuah simulator dokumen API perpustakaan sekolah dan sudah terhubung dengan database. Selanjutnya kita menggunakan simulator offline untuk mengeksplor dan melakukan tes fungsionalitas. Dalam kegiatan lab ini kita akan mempelajari bagaimana untuk menggunakan simulator API perpustakaan sekolah untuk membuat API shell. API shell ini dapat digunakan untuk menampilkan daftar, menambahkan, dan menghapus buku. Nantinya kita akan menggunakan Postman untuk melakukan semua itu fungsionalitas tersebut. Resource yang dibutuhkan yaitu satu PC atau laptop, VirtualBox atau VMware, device, virtual machine. Langkah-langkahnya kita jalankan device. Part 2 explore dokumentasi API menggunakan simulator API. Memahami cara melakukan panggilan ke REST API. API pengembangan biasanya melakukan dengan mempelajari dokumentasi API, format untuk request response header dan parameter untuk REST API biasanya didokumentasikan menggunakan spesifikasi Open API, sebelumnya spesifikasi Swagger. Step satunya yaitu buka web browser Chorium. Kita buka. Setelah itu kita connect ke web perpustakaan sekolah dari The School Library. Jika browser tidak secara otomatis web tersebut sekolah, ketikkan alamat library. Ini sudah. Step 3 menuju ke halaman API. Halaman API. Core situs web defaultnya ke tab buku kami Our Book dan menampilkan daftar buku di sudut kanan atas. Yang menyatakan klik di sini untuk API Docs. Nah, sekarang kan melihat API di API versi 1 default namespace. Perhatikan panah bawah ke paling kanan, mengklik di mana pada API V1 akan meminjamkan daftar API mengarahkan ke panah kanan. Klik lagi pada bar yang sama untuk menampilkan kembali daftar API. Perhatikan kunci di ujung kanan. Beberapa API kunci menunjukkan bahwa API memerlukan token untuk digunakan. Get. Oke. Step 4 list buku menggunakan get books API. Klik di mana pada bar untuk get atau books atau API. Mengembalikan daftar buku ke perpustakaan sekolah. Parameter ada beberapa parameter API opsional ini dapat digunakan untuk memfilter, mengurutkan atau membuat paginasi output. Ini akan dirujuk nanti di tab ini. Respon content type, klik application JSON untuk melihat daftar berbagai format data informasi yang dapat biarkan seleksi sebagai aplikasi JSON.
Kode menampilkan 200 default yang menunjukkan permintaan API dari server berhasil seperti yang ditampilkan di deskripsi. Anda belum mengirim permintaan API. Step 5, kita gunakan fitur try it out untuk dokumentasi API. Salah satu fitur lebih canggih dari spesifikasi Open API adalah kemampuan untuk menguji panggilan API untuk melihat apakah Anda membuatnya dengan benar. Anda juga dapat meninjau tanggapan untuk melihat apakah itu yang Anda harapkan. Anda akan melihat fitur pengujian yang sama ini dalam dokumentasi API untuk Cisco, MapQuest, dan organisasi lain yang menggunakan fitur spesifikasi Open API ini. Di dalam dokumentasi Get Book API, klik tombol Try It Out. Perhatikan bahwa sekarang pilih opsi memasukkan informasi untuk parameter opsional, biarkan parameter kosong dan klik tombol Execute. Di bagian respon Anda melihat curl. Kita buka Postman. Muncul perintah curl yang Anda dapat gunakan mengeksplorasi yang sama. Try it out. Request URL untuk digunakan dalam API yang dapat digunakan untuk meminta informasi sama menggunakan tool Postman dan Python. Kode ini adalah respon HTTP kode 200 menunjukkan panggilan yang berhasil. Response body daftar buku dalam format JSON. Respon body. Respon header informasi tentang API yang dikembalikan dari server. Respon API. Oke. Di dalam respon body Anda akan melihat daftar buku JSON. Di respon body kita akan melihat format JSON seperti ini. Step 6, gunakan perintah CURL di jendela terminal. Get atau Box API menyediakan informasi untuk mengakses konten yang ditampilkan di badan respons menggunakan CURL. Curl adalah alat command line untuk mentransfer data ke atau dari server menggunakan salah satu protokol yang didukung termasuk HTTP dan HTTPS. Pilih perintah curl klik kanan dan salin ke clipboard Anda. Pilih perintah curl URL. Kita pilih CURL. Execute. Kita copy. Buka jendela terminal, klik kanan dan paste konten dari clipboard ke terminal dan tekan enter. Perhatikan bahwa memberikan informasi sama dengan muka Open API Library. Oh, coba buka terminal. Kita buka terminal. Kita paste, kita enter. Nah,
Ntar mukanya akan sama. Ntar muka API ini dengan yang di terminal adalah sama. Oke. Step 7 nya kita buat daftar buku dengan ISBN nya menggunakan Getbooks API. Kembali ke Getbooks API web. Kita kembali ke Getbooks API. Balik ke Getbooks. Kita ke Getbooks. Di bagian parameter pilih panah bawah di sebelah panel include SBN, pilih true. Change include SBN kita pilih true. Klik execute. Perhatikan perubahan berikut. Response dalam respon, perubahan berikut dalam respons. Nah, oke. Di sini. Terus sekarang menyertakan parameter untuk ISBN. Yaitu ini, include ISBN sama dengan true. Regias URL-nya sekarang menyatakan parameter for ISBN. Bar URL-nya include ISBN true. Respon bodinya memiliki buku yang sama seperti yang ditunjukkan sebelumnya, tetapi sekarang termasuk ISBN buku. Nah, sekarang ada ISBN bukunya. Untuk minimalkan scrolling ketika Anda selesai dengan API, Anda dapat menutup jendela API tertentu dengan mengklik di mana saja pada bar judul. Sekarang Anda dapat melihat semua API dengan lebih mudah. Oke. Scrolling. Step 8, kita dapatkan token menggunakan post atau login via basic API. Klik post API atau login via basic. Perhatikan tidak ada parameter. Kita klik post API. Kita post ini mes dulu. Login via basic. Oh, post API login via basic. Perhatikan tidak ada parameter, klik try it out. Perhatikan tidak ada parameter, klik try it out lalu klik execute. Try it out, kita execute dengan sign in yaitu Cisco 123 tanda seru sign in. Oke. Token akan ditempatkan di respon body. Pilih informasi di antara tanda kutip, klik kanan dan copy informasi ke clipboard Anda. Token Anda akan berbeda dari yang ditunjukkan di bawah ini. Ini token. Kita copy, kita paste di sini biar aman, bos. Kita scroll ke halaman API perpustakaan sekolah dan klik tombol authorize. Oke. Klik tombol authorize bernama hijau. Dengan authorize akan muncul ya. Klik kanan, paste token setelah value, klik authorize. Berikan nama Anda adalah XAPI.
Informasi ini bersama dengan token akan digunakan nanti di Postman. Siap. Toris. Oke. Tutup kotak dialog developer dan kembali ke daftar API. Perhatikan kunci oleh beberapa API sekarang telah berubah. Kita berarti tutup, close, berubah. Kita klik login via basic, bar login, kita tutup ya, barnya sudah digunakan, yaitu kita step 9, kita tambahkan buku post atau box API. Klik post book. Oke. Perhatikan di bawah parameter bawah pilot diperlukan. Ini berarti bahwa API ini memerlukan informasi untuk parameter ini dalam format yang ditentukan oleh parameter content type, yaitu JSON. Pilot ini diperlukan untuk JSON. Kita klik try it out. Setelah itu ubah ID dan author dengan informasi yang ada di bawah ini. Kita ini ganti 4, IPv6, fundamental, Rick Graziani, kita klik execute. Verifikasi bahwa post berhasil dalam respon server kode 200 berarti postingan berhasil. Anda akan melihat buku yang Anda tambahkan ke respon body karena bersama dengan ID baru. Anda juga akan melihat informasi terbaru dengan CURL dan request URL. Untuk menambahkan buku lain, ubah ID judul dan penulis dengan informasi yang ditunjukkan di bawah ini. Oh, nah ini 200 sukses. Kita ubah ke 5. Dan 31 days before your KKNA exam. Alan Johnson. Oke, kita klik execute. Setelah itu kita execute. Verifikasi bahwa post berhasil, server respon kode 200. 200 melihat buku Anda tambahkan di respon body bersama dengan ID Anda juga akan respon body ini ID baru. Oke, catatan jika Anda mendapatkan kode 401, periksa teks respon body. Mungkin besar Anda menerima respon error invalid API ini karena tidak memasukkan semua karakter untuk API key Anda, atau mungkin Anda menambahkan ruang yang tidak perlu. Kembali ke langkah sebelumnya dan ulangi proses otorisasi jika error 401, bos. J, klik pada API postbook untuk menutup jendela window. Kita tutup. Anda dapat memverifikasi bahwa telah ditambahkan ke halaman Outbook. Kembali ke tab perpustakaan sekolah di browser Anda dan refresh halaman. Berhati-hatilah untuk tidak menutup tab API perpustakaan sekolah. Kita ke halaman library demo lokal. Oke. Kita klik Outbook. Ini sudah muncul. Ya kan, bos. Oke. Step 10-nya yaitu kita list book using the get atau books API. Pertama, kembali ke tab browser library API, klik get books. Oke, kita try it out.
kita get box ini bos, delete out. Oke, kita klik execute. Di bawah server respon, di bawah server respon, di respon value kan Anda melihat dua buku. Anda tambahkan, perhatikan masing-masing memiliki ID unik. ID 0, ID 1, 2, 3, 4, 5. Ini 45, ID 45. Oke, klik get book API untuk menutup window. Kita tutup untuk menutup window. Step 11 yaitu buat daftar buku tertentu menggunakan get atau box ID API. Box ID API. Oke, di sebelah kanan klik tombol create out. Di bawah parameter masukkan 4 untuk ID yang diperlukan, 4. Klik execute. Kita execute. Kita perhatikan CURL-nya, yaitu digunakan memberikan informasi sama menggunakan Postman dan Python. Ini CURL-nya, dan request URL-nya ini kita bisa lihat. Kita memverifikasi bahwa get berhasil dalam server respon kode 200, berarti berhasil di respon body. Anda melihat buku yang Anda minat dengan ID 4. Nah, ini berhasil, berarti kita mintai kode buku dengan kode ID 4. Kita klik barcode untuk menutup window, kita tutup videonya. Setelah itu kita step 12, hapus buku tertentu menggunakan delete atau books ID API. Kita klik delete, kita create out, kita ID parameternya kita 4, ya, kita execute. Nah, verifikasi bahwa penghapusan berhasil di server respon kode 200, berarti pastikan berhasil. Lalu yang akan hapus ya 200 ini berarti berhasil, dan ini yang kode buku ID yang kita hapus. Kita tutup. Setelah itu kita buat daftar buku menggunakan get books API. Get book API. Oke, daftar buku. Kita create out sudah. Create out. Kita setelah itu execute. Dan yang keempat akan terhapus. ID buku dengan ID 4 akan terhapus di respon bodinya. Catatannya, jangan tutup tab SQL Library API di Proscerium. Anda akan menggunakan dokumen API di bagian selanjutnya. Part 3 kita gunakan Postman untuk membuat panggilan API ke simulator API. Di bagian ini Anda menggunakan Postman untuk memanggil API yang sama dengan yang Anda buat di dokumentasi perusahaan siswa. Postman adalah alat tool yang berguna untuk situs web. Pengembangan API tidak terjadi sambil memberikan kemampuan untuk menyimpan, mengatur, dan menggunakan kembali API dengan mudah. Step 1 kita buka Postman. Sudah saya buka. Step 2 kita buat daftar buku menggunakan get atau books API. Di jendela utama di sebelah tab launchpad klik ikon plus. Plus. Nah, salah. Bisa plus. Setelah itu kembali ke tab scroll API Corium, dan jika perlu perluas getBooks API. Di bawah request URL pilih klik kanan ke clipboard Anda. Kita ke sini. Setelah itu kita getBooks API. Kita ke getBooks API. Kanan di bawah request URL. Kembali kita copy
copy. Oh, ini SPN-nya kita kosongin saja. Execute, kita copy, kita postman, kita get, kembali ke postman dan pastikan URL di sebelah get yang menyatakan enter request URL. Coba ini hapus baris tambahan. Klik send. Mana send? Sending request. Nah, kan keluar status 200. Oke. Ke body untuk melihat sama catatan. Anda dapat menyimpan output JSON ke file menggunakan tombol save response. Kita bisa tombol save response, save response. Oke. Setelah itu tab 3 dapatkan token menggunakan post login via basic API. Di jendela klik ikon pertama, klik ikon plus untuk membuat unital request. Close unital request. Setelah itu klik kanan panah pada get dan pilih post. Get dan pilih post. Setelah itu kembali ke SQL API, kita ke post login via basic. Setelah itu kita copy paste request URL nya, kita copy, kembali ke postman, kita paste, kita send unauthorize. Dan jika tidak ditampilkan, Anda mungkin menutup dan membuka kembali halaman dokumen SQL dan tidak lagi klik create lalu execute. Delivery. Jika harga tidak lagi ditampilkan, dan mungkin menutup dan mendownload scroll library API dan tidak diautentikasi. Sudah ini. Ini copy postman, kita paste, send unauthorize. Cek lagi. Kita logout. Kita copy Cisco. Send address dan daftar dropdown untuk type. Klik authorization dalam area ini jika menggunakan password.
Klik authorization dalam area ini lagi helpful. Dalam daftar dropdown untuk tipe pilih basic out. Out dalam daftar dropdown authorization setelah itu kita pilih basic out, name Cisco 123 tanda seru. Oke, kita klik send. Nah, kita akan mendapatkan token dari yang ditampilkan di sini ya, beda. Step 4, kita tambahkan buku menggunakan Postbooks API. Nah, klik ikon plus. Setelah itu bukan sedikit klik ikon push, klik kanan bawah di sebelah get dan pilih post. Kita get dan pilih post, masukkan request URL, kembali ke Skuliperia PV Box, URL ke sudah. Karena URL tidak ditampilkan dan mungkin menekan read out, kan request URL postbook ini postman. TPP Postbook API Fitri execute bbox ini, kita copy, kita pastekan di postman dasen. Nah, 400 terus ke lagi, kita execute. Dan di sebelah pos sudah loh. kita berarti ini error. Kita klik authorization di tipe APK, API-nya kita masukkan APK, paste APK value nya
langkah 3. Tokennya kita paste. Setelah kembali ke post postman, bikin value di baris yang sama dengan tulis klik body. Bagian akan mungkin Anda memilih format untuk input Anda. Di button row. Baris yang sama dengan tab authorization. Tulis kita body. Anda untuk memiliki format input Anda klik radio button row. Klik tag dan ubah pilihan option ke JSON. Tag ke JSON. JavaScript Web Generation. Di area input Anda akan melihat angka 1 untuk line 1. Masukkan objek berikut. Kita masukkan copy, kita paste. Setelah itu kita klik send. Sudah. Untuk menyerahkan API senyum status. Statusnya Jo. Kita step 5 verifikasi buku tambahan dengan Getbooks API. Pilih ke tab get pertama, kita ke tab get pertama. Setelah itu kita klik send lagi. Di bawah API berhasil API nya, dan kita akan melihat 4 API format ini tadi yang kita masukkan. Step 6 kita gunakan parameter tambahan dengan Getbooks API. Kita buka box library, kita Getbook. JS menyatakan website defaultnya yaitu files. Source-nya mengurutkan dengan parameter di tengah default ID. Author kembalikan hanya buku-buku, dan dari penulisan dengan kita klik out jika Anda melihat tombol cancel. Maka Anda tidak perlu melihat tombol ini. Kita true, kita klik sort by author, klik execute. Di respon body maka akan diuruskan berdasarkan penulis termasuk ISBN yaitu Alan, Cisco, Mark, Rick, Steph. Perhatikan bahwa request sekarang menyatakan parameter. Request menambahkan parameter yaitu include true dan sort by author. Klik ke postman. Kata API pertama, dapatkan date Anda. Sekarang akan menyatakan beberapa entry situ. Klik param, Anda akan melihat di bawah kata input param key value. Kita buka postman, key value ini, masukkan include key into the SPN. Kita masukkan key-nya include SPN. Di bawah value masukkan true. Setelah itu kita akan masukkan
tanda centang. Oh ya, centang. Sort by, kita value nya yaitu author, copy, kita paste, URL nya yaitu akan nambahkan sendiri otomatis di atas, yaitu SBN true sort by author. Nih kita klik send. Berikan di body, kita berikan di body. Sekarang akan tampil seperti berikut: Alan Johnson dan ISBN-nya ya, itu autornya itu Alan Johnson, seperti yang tadi di sini. Part 4 kita gunakan Python untuk menambahkan 100 buku ke simulator API. Dapat menggunakan tool Open API Specification Tray atau Postman untuk menambahkan buku sebanyak yang Anda inginkan, namun Anda harus menambahkannya satu persatu. Solusi yang lebih baik adalah dengan menuliskan program untuk menambahkan buku. Di bagian ini Anda menggunakan proses penambahan 100 buku dengan menggunakan library Faker di Python. Kita buka Python, VS Code. Itu kita file, open folder, kita arahkan devnet Core library, kita oke. Tunggu. Karena kode klik add random. Oke, klik untuk klik Python PY untuk membukanya. Oke, di bagian atas berikan Shebang. Di bagian atas Shebang yang mengatur dan kemudian dikalibrasi diimpor. Oh, ini Shebang. Buat request, buat JSON, buat Faker. Jika Anda menggunakan library request Python selama kursus ini, library request pustaka diperlukan. Jika Anda ingin menggunakan Python untuk membuat permintaan API menggunakan get, post, delete, dan metode HTTP lainnya. Faker adalah library Python yang menghasilkan data palsu atau fake. Untuk Anda, program ini menggunakan library Faker Python untuk menghasilkan judul buku, penulis, dan ISBN acak. Anda dapat mencari di internet untuk informasi lebih lanjut tentang library Faker. Namun selesaikan langkah-langkah berikut untuk melihat semua 252 metode untuk library Faker. Kita buka jendela terminal dan mulai Python 3 dari Faker, import modul Faker, action modul Faker ke Fact. Untuk melihat semua metodenya, masukkan Fact, lalu tekan tombol 2 kali. Perhatikan modul Fact name yang Anda gunakan. Langkah berikutnya pada bagian nanti dicap menggunakan 3 metode yang disorot diawali dengan Fact, Jot, Parse, ISBN 13, dan name. Kita ke terminal, kita Python 3 get from Faker, action Faker,
traffic titik ISBN fake name ya, itu seperti itu. Traffic error nah ini kayak twist. Kita berlatih menghasilkan, yaitu kita klik tekan ini, kita print. My name is Elizabeth Davis. Menekan TB, menekan 3% tanggal 2D di atas. Ya, kita tekan ini, print, device the enter. Name is Randy Miller and I work face to face high level implementation. Dan ISBN nya 98 sekian. Kemudian kita for perulangan kita paste for I in rank, kita print fake name, kita tab paste print fake name. Setelah itu enter, nah, akan menghasilkan 10 fake name. Kita keluar dari evidence, setelah itu menyelidiki verifier faker, kita quit. Setelah itu kita ke cd lab devnet search cd glab devnet search cd Joule library. Oke, setelah itu kita step 4, yaitu review variabel fungsi atau function. Udah fungsi dalam program menggunakan 3 variabel untuk mendapatkan token otorisasi dan dari layanan SQL Library API. API host, kita HTTP library demo lokal, loginnya Cisco, maksudnya Cisco 123. Seru. Step 5 nya kita review function get out token. Fungsi kita menggunakan 3 variabel membuat permintaan request variabel R, memanggil metode post untuk API login via basic dan menyimpan nilai token jika panggilan berhasil. Perhatikan penggunaan string untuk mengunduh URL permintaan. Kita yaitu kita dev buat variabel get out token dengan out grade nya, kita login passwordnya, R request postnya, F API host, P v1 login via basic, outnya out grade. Kita berarti kita opennya
tidak ada ini berarti berhasil. Dev host have kita if return yes tidak enter. Oke. Kita coba review lagi. Kita exit dulu. Setelah itu kita di kodenya ini sudah saya buat dengan nama velget.py kita Python 3 get dan 2 syntax error. Kita error kita save. Setelah itu ke step 6 yaitu review function addBook. Kita mirip dengan function addBook menggunakan 3 variabel. Pada langkah 4 request verifier menggunakan book dan kita melihat dev addBook book apk r post dan seterusnya. B. Jika panggilan tidak berhasil, pengecekan dicetak di terminal Anda. Mengujinya dengan mengubah salah satu seperti langkah 4. Jika berhasil akan kita book dan ditambahkan. Step 7 kita mereview kode yang memiliki 2 function. Ada fungsi token variabel k apk get out token modul Fagger bernama fake and loop variabel i, kemudian dalam loop menggunakan nilai kunci id sebagai sembat hingga termasuk satu sembat. Catatan, jika Anda ingin menyimpan 2 buku sebelumnya yang ditambahkan sebelumnya di lab ini, ubah rentang 616 baik sama dengan Fagger for i rank 4 sama dengan 104. Selanjutnya kita variabel menyimpan nilai metode yang dipanggil dari folder Fagger chat bars name SBN. Ingatlah bahwa variabel load menggunakan jasa yang berikutnya ini. Variabel book menggunakan fungsi 3 untuk parameter payload dan nilai dari 3 variabel fake. Book sama dengan id i title fake title author fake author ISBN fake ISBN. Terakhir fungsi addBook dipanggil dengan meneruskan variabel book apk karena addBook adalah dari loop. Setelah itu kita panjakan programnya, kita Python 3 ini library kita di sini kita jalankan. Kita menunggu. Nah, sudah dijalankan. Setelah itu kita B kembali ke Corium dan refresh halaman dan sekarang akan melihat 100 buku baru. Kembali ke halaman Corium, kita ke get book execute. Corium library or book dan kita akan melihat 100 buku baru.
check for the loop. Nah, ini sudah selesai.